Halo sahabat Bray, selamat malam. Sebelum mengikuti bincang santai dengan saya, jangan lupa selalu cuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan, mengenakan masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak. Tetap ikuti protokol pencegahan virus corona, oke? Kita hari ini mau sharing dulu, tapi seperti biasa, saya mau cari referensi dari Eyang Google lagi. Oh iya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Mas Bray, channel YouTube untuk sharing-sharing ya terkait banyak hal nanti ya ke depannya. Malam ini kita mau cari tips bijak bersosial media yang mesti diterapkan ya. Oke, ini saya baca dari IDN Times ya. Nih IDN Times ini sebenarnya dari sini ya. Ini bukan dari saya, tetapi saya membaca artikel dari idntimes.com ya. Ini dia 5 tips bijak bersosial media yang mesti diterapkan. Kita bincang santai aja ya. Ada kalanya seseorang mudah berkomentar dengan perkembangan hidup orang lain. Ada pula yang biasa saja. Ada juga yang berhati-hati dan bijak dalam bersuara di media. Nah, ini ya. Sahabat Bray sepertinya harus kita perhatikan ya, karena banyak manfaatnya nih. Terus selanjutnya, di era serba digital ini kita mesti hati-hati agar terhindar dari kerugian jika berlebihan dalam bermedia sosial ya. Berikut 5 tipsnya ya, saya bacakan dulu. Tips dari IDN Times ya. Yang pertama, dipasangin dulu. Yang pertama, hindari intimidasi ya. Sebisa mungkin hindari hal yang berbau pelecehan dan pemerasan. Ini wajib ya. Baik itu kepada siapa saja yang kita kenal maupun kepada pengguna yang tidak kita kenali. Nah, jadi jangan sampai kita mengintimidasi seseorang lewat sosial media ya. Jangan sampai karena butuh hiburan atau ingin mengisi waktu kosong lalu kita meramaikan media sosial dengan tindakan yang kurang terpuji. Ingat ya sahabat Bray, itu tidak baik ya. Hal-hal yang negatif jangan di-share di sosial media ya, seperti tadi pemerasan, tidak boleh intimidasi ya, jangan ya. Sebaiknya kita dapat menggunakan media sosial dengan bijak ya. Terus tips yang kedua nih ya, junjung etika. Kita baca dulu ya. Media sosial bukanlah wadah yang bebas untuk mengumbar hal yang bersifat privasi. Tidak juga untuk melampiaskan keinginan maupun kemarahan kita. Ingat ya, jadi kalau misalnya lagi marah-marah atau apa, tidak perlu di-share di sosial media ya. Tulislah caption status dengan menunjukkan etika yang baik. Nah, jadi kalau membuat status itu sebaiknya bebetan nih Mas Bray, habis makan cabai ya. Sebaiknya, saya ulangi ya, sorry ya. Tulislah caption status dengan menunjang etika yang baik, tidak menuliskan ejekan, provokasi, dan curhatan berlebihan yang tidak memberi pengaruh baik bagi pembacanya. Nah, jadi sahabat Bray, sebaiknya kalau misalnya kita buat caption itu yang beretika gitu ya. Jadi orang yang membaca juga akan segan gitu, akan jadi perhatian dan bersifat mendidik lebih baik lah gitu ya. Jadi kita dapat menggunakan sosial media itu dengan bijak. Terus selanjutnya ini saya bacakan lagi ya. Jangan sampai kita disibukkan dengan gadget hanya karena untuk memandangi media sosial. Melihat profil seseorang, memantau kegiatannya, bahkan seolah-olah mengikuti perkembangan hidupnya. Nah ya sahabat Bray ya, jangan dilakukan itu ya. Terus selanjutnya, iklan lewat. Apabila Anda memajang foto, pastikan foto yang sopan, tidak menampakkan bagian-bagian yang tidak seharusnya ya. Swafoto dengan foto yang santun dan tidak mengundang hasrat buruk ya. Jadi kalau misalnya pakai berpakaian yang bagus ya, tidak perlu menunjukkan yang seksi-seksi gitu ya. Kalau saya sih masih kadang kalau pakai singlet, kalau saya kan masih itu ya. Tapi besok lagi nggak usah deh, sebaiknya saya nggak usah nge-share yang pakai singlet lagi deh. Itu sih kemarin ceritanya lagi santai-santai aja sih, waktu saya buat podcast sore-sore itu kan. Kebetulan saya baru habis olahraga, terus ingat di depan kos kok ada
daun pepaya, udah review. Oh ya udah sekalian deh bawang merah. Oh sekalian di dalam kamar ada mangga sekalian gitu. Jadi mungkin ke depan insya Allah saya tidak akan share dengan memakai singlet atau celana singlet ya. Maaf ya sahabat Bray kemarin. Terus 3, perbanyak aktivitas fisik. Nah, sahabat saya, waktu itu sangat berharga, maka jangan kita habiskan percuma. Jika saja ada waktu luang, gunakanlah untuk beristirahat atau beraktivitas fisik yang tentunya baik bagi kondisi tubuh. Ya, sahabat Bray ya. Daripada berlarut-larut bersosial media, alihkan kegiatan menuju yang lebih positif seperti membaca berita, membaca buku, atau bahkan membaca kitab suci agar menambah pahala sekaligus wawasan agama kita. Ya. Lakukan olahraga kalistenik yang murah meriah. Kita hanya perlu ruang untuk melakukan push up, sit up, plank, pull up, dan itu tidaklah membutuhkan tempat yang luas asalkan ada ruang. Ya. Jadi sahabat Bray, boleh sih bersosial media, tapi ingat waktu, kapan kita harus berolahraga, kapan kita harus bercengkrama dengan teman gitu kan. Jangan sampai ketika kita jalan sama teman, bukannya kita ngobrol sama teman sebelah, malah asik main sosial media, padahal di sebelah kita teman kita nih, sahabat kita nih, malah diem-dieman semua, jadinya pada main sosial media semua. Itu juga saya rasa juga kurang efektif ya, tuh ya, kurang bagus lah ya. Jadi bersosial media boleh, tapi tahu tempat dan tahu waktu ya. Terus yang nomor 4, jaga identitas. Nah ini penting nih. Marak sekali akhir-akhir ini yang memang rame-ramenya tahun tuh ya, gitu. Kita dapat dengan mudahnya menemui ujaran-ujaran, teret dan sebagainya ya. Saya tidak perlu dibacain ya. Bahkan tak jarang warganet yang teretek. Kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang penduduknya ramah dan dermawan. Tapi sampai kapan itu bisa bertahan jika warganetnya masih saja bertingkah kekanak-kanakan seperti orang yang tidak berpendidikan? Nah ini ya. Jadi sahabat Bray harus bisa menjaga identitas ya. Tadi maaf sebagian ada yang tidak saya baca karena menurut saya tidak usah dibaca, itu aja ya. Oke lanjut ya. Gunakan tata bahasa yang santun. Nah ya, sahabat Bray saya bacakan ya. Sekarang ini banyak kata-kata yang menjadi bahan guyonan di media sosial yang mestinya tidak dianggap biasa. Ada baiknya kita menahan diri dari hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita sendiri. Hindari berkata kasar, jorok maupun yang menyinggung pihak tertentu. Jadi kalau berkata-kata yang santun, yang baik lah, tidak usah yang negatif-negatif. Saya rasa itu tidak perlu di-share di sosial media ya. Percuma bila kita menyerukan kebaikan akan tetapi dengan tata bahasa yang menyakitkan perasaan. Nah, meskipun kita menyerukan kebaikan juga bahasanya harus santun ya. Tidak bahasanya harus polite lah, harus santun ya. Jadi orang yang diberikan masukan juga merasa nyaman gitu kan. Saya ulangi ya. Percuma bila kita menyerukan kebaikan akan tetapi dengan tata bahasa yang menyakitkan perasaan. Setidaknya jika kita tidak bisa mengajak kebaikan pada orang lain, maka jangan sampai menyakiti perasaannya. Nah, oke, lanjut ya. Kembali pada diri kita sendiri yang menyikapi media sosial seperti apa. Kontrol lisan, tulisan dan jari-jari kita dari hal yang tidak berfaedah. Yuk bijak dalam bersosial media. Nah, sahabat Bray, itu tadi tips yang dari IDN Times ya. Saya mohon maaf misal ada omongan yang belepotan atau mungkin tadi ada yang saya skip karena mungkin tidak perlu saya sampaikan ya. Kalau ada pun IDN nanti merasa tersinggung atas penskipan tersebut, boleh nanti saya langsung turunkan ini video saya ya. Intinya kita mengajak untuk kebaikan di sini ya dalam bersosial media. Oke sahabat Bray, jadi kita akan rangkum dari IDN Times 5 tips untuk bersosial media yang mesti diterapkan ya. Saya ulangi ya, yang pertama tadi adalah hindari intimidasi ya, yang pertama. Terus yang kedua, junjung etika. Yang ketiga, perbanyak aktivitas fisik. Terus selanjutnya yang keempat, jaga identitas ya. Dan yang terakhir nomor 5 itu adalah gunakan tata bahasa yang santun. Itu adalah tips
sosial media, tips bijak bersosial media ala IDN Times. Oke. Mungkin sharingnya malam ini untuk bersosial media cukup ya. Terima kasih sudah mengikuti dan menyimak apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat sahabat Bray di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia mungkin ya. Ya ini seluruh dunia juga ya, nama juga channel YouTube kan seluruh dunia. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih sudah mengikuti saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sharing yang lainnya. Dadah.